Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Di video kali ini, seperti biasa teman-teman, hari ini tanggal 30 Mei kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini akan ada data penting soal kepercayaan konsumen, indeks kepercayaan konsumen Amerika Serikat. Ini berdampak sama daya beli nanti ya ke depannya dan juga harga-harga barang apakah sekarang dalam kondisi yang normal atau sudah terjadi kenaikan harga, teman-teman. Kalau kita lihat dari forecast-nya sebelumnya itu ada di kisaran 101,3, sekarang diramalkan atau diperkirakan perakiraan itu turun teman-teman ke 99,0. Jadi ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap kondisi harga barang-barang saat ini ataupun jasa itu mengalami penurunan. Ya, jadi ya kita akan lihat seperti apa dampaknya nanti sama dolar. Kalau kepercayaannya cenderung naik, ya dolar biasanya akan naik. Tapi kalau turun, kemungkinan dolar hari ini juga bisa turun, teman-teman. Kalau sesuai dengan forecast ya. Itu sekarang aku mau ajak teman-teman lihat Fed Rate Monitor Tools atau perangkat suku bunga The Fed. Kalau kita lihat akan ada FOMC berikutnya di tanggal 15 Juni, teman-teman. Ini akan sangat berdampak sama market ke depannya ya. So far sih kalau kita lihat dari konsensus saat ini itu masih mayoritas percaya bahwa The Fed masih bakal naikin suku bunga 25 basis point. Ada 60% probabilitas yang bisa terjadi soal kenaikan suku bunga dan sisanya sekitar kurang dari 40% itu masih cenderung percaya bahwa The Fed akan pause, akan tidak menaikkan suku bunga. Tentunya kita masih penting untuk melihat beberapa data ekonomi untuk kedepannya. Kalau kita lihat dari next week itu akan ada data seperti PMI untuk Amerika Serikat, kemudian masih akan ada data ya itu sih PMI dan ya ini sampai tanggal 9 Juni ya. Mungkin bulan berikutnya kalau kita coba buat cek di sini, em, cek di sini kita apply data-data yang penting itu baru akan muncul di menit-menit akhir mau FOMC. Jadi sekitaran tanggal 13 Juni hari Kamis itu kita dapat data soal CPI. Kemudian esok harinya dilanjutkan dengan data PPI. Kemudian tanggal 15 Juni tanggal hari Kamis ya teman-teman itu baru kita akan dapat keputusan daripada The Fed apakah mereka bakalan naikin suku bunga atau enggak, interest rate project untuk kuartal kedua ya. Jadi ya ini masih sangat-sangat menegangkan teman-teman. Sementara minggu ini kayaknya kita bakalan slow-slow aja. Gerakan market nggak akan terlalu gimana-gimana. Tapi minggu depan, terutama minggu minggu di sini ya, di sini di 13 Juni, hari Selasa itu sampai dengan hari Jumat lah kira-kira, itu baru banyak ada news. Jadi 13 sampai 16 itu banyak news tentang ekonomi yang sangat-sangat berdampak. Ya itu sih dari data ini. Semoga sih kedepannya market aman-aman aja ya. Karena sekarang banyak kita berada dalam kondisi ketidakpastian. Kemudian ini ada breaking news dari Rusia. Rusia melakukan cancel teman-teman. Cancel untuk rencana mereka membuat National Crypto Exchange. Sekarang mereka fokus sama regulator lokal exchange saja. Ini keputusan diambil baru saja teman-teman. Ini adalah berita yang kurang begitu bagus ya teman-teman, di mana mereka memang berencana memang membuat regulasi secepat-cepatnya. Cuman sekarang katanya mereka mau fokus dulu sama regulator lokal exchange-nya saja. Jadi buat secara nasional itu belum, masih dalam skala negara-negara bagian yang kecil-kecil. Keputusan ini diambil karena memang belum rampung juga sih untuk pembuatan yang regulator lokal teman-teman. Jadi buat nasionalnya sepertinya bakalan ditunda dulu. Entah ini bakalan benar-benar di cancel atau gimana ya. Kalau di beritanya sih di cancel. Ya kita akan lihat seperti apa nanti ke depannya. Apakah ini bakalan lanjut lagi atau gimana, atau memang memang mereka benar-benar bakalan ban. Ya kita nggak tahu lah. Kemudian ada berita lagi from Beijing to Tokyo Asian Nation.
nation get active in crypto regulation. Saat ini banyak negara yang sudah berbondong-bondong untuk bikin regulasi, termasuk Jepang. Mereka udah bikin anti money laundering ya, yang bakalan mulai itu 1 Juni. Ini soal cryptocurrency. Kemudian kemarin beritanya Hong Kong juga akan meluncurkan regulasi kripto pertama mereka juga di sana yang akan sah dilakukan di 1 Juni. Jadi ada banyak event di 1 Juni ini. Kemudian negara-negara yang lain termasuk juga di negara-negara ASEAN pun juga udah mulai ikutan teman-teman mau bikin regulasinya. Salah satunya ya di sini di Vietnam ya kalau nggak salah kemarin. Nah itu udah mulai gencar teman-teman bikin regulasi supaya investor retail itu pada aman juga menyimpan dana mereka, mengurangi lah resiko yang namanya rug pull dan lain sebagainya. Ini berita datang dari Amex atau American Express yang berencana untuk menggunakan teknologi AI untuk improving card and line of credit. Jadi ini perusahaan kredit card ya, penyediaan layanan kartu kredit yang mana sekarang dikabarkan itu ingin menggunakan bantuan dari AI service juga supaya bisa lebih bagus dalam hal memvalidasi transaksi. Ya kita tunggu, di kripto juga banyak ada proyek-proyek kripto AI. Semoga salah satu proyek tersebut bisa dipilih apakah itu join sama The Grab atau dia join sama SingularityNet atau Ocean Protocol mungkin. Ya semoga sih ada satu dua perusahaan yang diajak kerjasama seperti itu. Kan itu keren ya. Berita yang lain lagi teman-teman. Ini ada turis yang unhappy ya. Mereka nggak happy karena crypto payment itu di-ban di Bali. Jadi ini beritanya baru kemarin atau 2 hari lalu. Itu Gubernur Bali mengatakan bahwa memang mereka bakalan dengan tegas menindak yang namanya penyalahgunaan transaksi. Di Indonesia sendiri em, transaksi yang sah itu hanya menggunakan rupiah. Selain itu dianggap ilegal dan dapat hukuman teman-teman, atau dapat penalti ya. Di sini kalau dilihat sih dari tulisannya dia bisa aja dapat hukuman seperti deportasi, jadi dikeluarkan dari negara Indonesia, nggak dikasih balik lagi. Kemudian ada criminal penalties, kemudian juga ada sanksi administrasi saja. Ini tergantung dari besar tidaknya pelanggaran yang dilakukan. Tentunya ini bikin mereka nggak happy karena transaksi ya apa-apa harus pakai rupiah. Tapi justru itu teman-teman, karena kalau kita pakai rupiah ya tentunya transaksi lebih aman, dijamin negara, dan harga rupiah juga nggak bakalan anjlok kalau kalau seandainya ini diberlakukan. Tapi kalau udah diregulasi atau dikasih pakai kripto, ya udah transaksinya bisa sangat-sangat masif nih. Layanan perbankan akan berkurang fungsinya, sehingga ya itu juga merugikan Indonesia sebenarnya. Jadi itu dari lawmaker. Sekarang kita bahas dari pergerakan dari Bitcoin. Di jangka pendek, teman-teman, aku sudah sempat post juga ya di komunitas, di grup juga aku udah kasih infonya. Sekarang giliran di YouTube. Di YouTube sendiri, kalau kita perhatikan ya dari posisi Bitcoin kemarin dia bentuk pola yang namanya double bottom. Ini di time frame 1 jam. Sekarang dia udah berada dalam neckline di kisaran support 27.500. Jadi anggapannya kalau kita melihat ada rejection di sini, ini sih udah mulai ada pantulan ya, cuman belum terlalu kuat, disertai dengan volume yang juga belum kuat. Nah, katakanlah Bitcoin ternyata mantul di level sini, mungkin dia setelah ini dia naik sampai 28.000 balik, itu merupakan tanda indikasi positif buat Bitcoin. Ya, untuk kembali running menguat sampai kisaran 30 ribuan. Kayaknya sih sampai 29.000 something aja. Ya, kita lihatlah sejauh mana Bitcoin masih bisa naik. Kalau saya melihatnya itu, ini ada potensi dia ngetes neckline saja. Dan kalau seandainya neckline ini ditembus, ternyata Bitcoin breakdown nih dari level 27.500, dia turun sampai 27.300 misalkan. Nah, itu udah confirm Bitcoin gagal double bottom. Kemungkinan pergerakannya akan kembali entah itu turun atau justru bergerak dalam fase sideways saja. Jadi itu perlu di-note dari time frame kecil. Nah, kalau kita perhatikan dari time frame yang agak besar, ya aku kembalikan lagi. Nah, ini time frame yang agak besar ya. Kita agak consider sebenarnya sama pola dari Bitcoin ini, teman-teman. Yang pertama, kalau kita lihat dari ABC corrective pattern, ini adalah wave A, wave B, wave C.
Kalau ini bener confirm double bottom, which is itu sebenarnya sangat-sangat make sense. Sangat-sangat bagus ya, karena Bitcoin udah menyentuh level 26.000, mungkin 25.800 di perdagangan kemarin, tapi dia udah mantul balik lagi dan sekarang posisinya kita mungkin finish di wave 2. Kemudian kita berpeluang untuk kembali running ke wave 3-nya. Dan itu masih sangat-sangat jauh. Tentunya ini kita masih harus melihat juga seperti apa kondisi dari makroekonomi yang masih tidak menentu ya teman-teman. Selain itu juga kalau kita lihat dari volume perdagangannya, saya agak sanksi juga sih sama pola yang terbentuk sama Bitcoin. Volumenya kecil disertai dengan ada konfirmasi golden cross dari MACD, which is ini sebenarnya tanda buy ya, atau sinyal buy dari MACD. Cuman itu sih yang saya agak sanksi melihatnya adalah kondisi daripada volume yang nggak terlalu gimana-gimana. Sementara itu kalau kita gunakan indikator smart money-nya udah mulai entry lagi ke market. Ini ada kenaikan dalam 2 hari perdagangan, which is ini sebenarnya sinyal bagus. Tinggal gimana Bitcoin akan merespon. Kalau kita kaitkan lagi sama yang namanya data ini ya, kan hari ini kita ada data nih soal kepercayaan konsumen. Kalau dia ngikutin forecast, itu berarti ada indikasi bahwa dolar turun. Let's say kalau benar dolar turun, maka akan ada kemungkinan besar untuk Bitcoin kembali melakukan recover atau mengalami recover. Ini dolar udah naik lumayan tinggi juga ya. Sekarang kalau ada koreksi sedikit aja itu bisa men-trigger Bitcoin dan kawan-kawan untuk kembali menguat. Ya kita lihatlah seperti apa pergerakan dari Bitcoin buat ke depannya. Kalau dari saya melihat ada kemungkinan positif, tapi untuk konfirmasinya adalah level 27.500 itu tidak boleh di breakdown. Jika benar ini di breakdown, maka ya udah berarti double bottomnya gagal. Mungkin kita ada peluang untuk kembali turun ke 25.000 something. Nah itu, tapi kalau ini confirm, ya target kenaikannya mungkin ke 29 ribuan sekian ya. Kita belum lihat konfirmasinya, tapi kita tunggu aja. Itu dari volume smart money oke di time frame 4 jam meskipun agak kecil karena volumenya juga nggak terlalu gimana-gimana. Oh gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat teman-teman, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.